selamat berjumpa di konteks 2 Bible Reading. Kita sampai 2 Raja-Raja pasal 22. Silakan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Shaphan bin Asalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan, katanya. Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu pada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Shaphan, panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Shaphan, dan Shaphan terus membacanya. Kemudian Shaphan, panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Shaphan, panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kita kepadaku. Lalu Shaphan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Shaphan, kepada Akbor bin Mika, kepada Shaphan, panitera itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya, Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Shaphan, dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan menyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendasatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Ya, kitab Raja-Raja kita sudah mengenal bahwa kitab ini memperkenalkan 2
dua model raja-raja yang takut Tuhan dan raja-raja yang memberontak Tuhan. Dari raja-raja Yehuda yang takut Tuhan, ada dua raja yang istimewa, yaitu Hizkia dengan Yosia. Hizkia dan Yosia dicatat oleh firman Tuhan mengatakan bahwa sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Tuhan. Dan sesudah dia tidak ada lagi bangkit raja seperti dia. Ini di 2 Raja-Raja 23 ayat yang 25. Yosia disampaikan oleh firman Tuhan bahwa ini salah satu dari dua raja yang sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segala kekuatan jiwanya, dan ini tercatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 dan 23. Nah, kita melihat di pasal 22 apa yang menjadi keistimewaan Yosia ini, Raja Yosia ini. Di ayat 1 dicatat dia diangkat menjadi raja pada usia 8 tahun. Dan di ayat yang ketiga, dalam tahun yang ke-18 Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Al-Saya dan bin Mesulam panitra itu ke rumah Tuhan. Jadi ada serang sekitar 18 tahun, dari 8 tahun sampai usia 26 tahun baru Yosia ini mencari Tuhannya Daud ayahnya. Dan ini terjadi satu reformasi yang radikal, yang perubahan yang total dari nenek kakeknya, yaitu ini Manase dan ayahnya Amon, yang dicatat di Alkitab ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Manase sampai mengorbankan anaknya sebagai korban dalam api. Amon melakukan sama seperti bapaknya Manase, tidak hidup menurut kehendak Tuhan, tapi melakukan yang jahat, menyembah pada berhala-berhala. Dan kita sekarang melihat ternyata Yosia ada perubahan yang radikal. Dia bisa takut Tuhan, dia bisa hidup benar seperti Daud, bukan seperti Amon bapaknya, bukan seperti Manase kakeknya, tapi hidup seperti Daud. Apa sebabnya? Ya, ini kita melihat biasanya anak itu akan menuruti apa yang diteladani, dicontoh oleh bapaknya. Tapi dalam kasus ini kita bisa melihat ternyata tidak selalu demikian. Ada bapak-bapak yang jahat tapi anaknya baik. Ada bapak yang baik tapi anaknya bisa jahat. Nah, mengapa? Kita melihat bahwa salah satu yang dicatat di Alkitab ini adalah sebelumnya di pasal 21 Amon ini berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Berarti Amon ini umurnya pendek di dalam menjadi raja, hanya 2 tahun. Setelah itu pegawai-pegawainya mengadakan kesepakatan melawan dia dan dibunuh, dan pegawai-pegawai yang melawan Amon ini juga dibunuh oleh rakyat, dan rakyat ini mengangkat Yosia. Dan pada waktu diangkat kita melihat catatannya 8 tahun. Berarti usia di bawah 8 tahun Yosia belum begitu melihat contoh bapaknya yang jahat ini. Dia belum sangat-sangat merasuk
apa yang diperbuat bapaknya pada waktu kecil. Mungkin dia sudah melihat hal-hal yang tidak baik tapi belum tahu dengan jelas. Dan waktu muda Yosia sudah diangkat menjadi raja. Dari sini kita melihat bahwa peran Tuhan di dalam reformasi total untuk bangsa Israel supaya kembali berbalik, takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dimulai dari pimpinannya. Dan kalau kita melihat, kalau pimpinannya mulai kecil dia sudah melakukan yang baik di mata Tuhan, tentu rakyatnya pun akan mengikuti. Seorang pemimpin itu punya pengaruh yang besar. Jadi kita melihat dari sini, kita tahu bahwa Tuhan selalu menghendaki umatnya untuk takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan bangsanya, umatnya ini jangan sampai tersesat terus menerus, dihabiskan ini pimpinannya. Pemimpin yang jahat jangan lama-lama memimpin dan diganti anaknya yang usia muda. Dan ini ada kemungkinan terus berbuat baik. Ternyata Yosia ini melakukan yang benar di mata Tuhan. Ada tafsiran yang lain katakan, pada jeda waktu 18 tahun ini, siapa yang membawa Yosia ini mencari Tuhannya Daud? Siapa yang membawa Yosia ini mendekat pada Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan? Maka yang dicatat di sini yaitu ibunya Yedidah binti Adaya dari Boskat. Dicatat cuma di situ, yang lain data ya nanti melihat raja-raja yang lain ada yang didampingi ya Hizkia dan yang baik, didampingi orang-orang yang takut Tuhan. Tapi kalau melihat di sini ya kemungkinan yang sangat dekat ibunya ini yang mendidik anaknya, karena bapaknya sudah mati, maka ibunya yang dekat dengan anaknya. Dan kalau dia dekat, memberitahu, mengajarkan yang baik dan terus menerus yang baik, maka pada usia dia 8 tahun sampai 26 tahun ini semakin mendekat pada Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa peran orang tua, bapak dan ibu sangat penting bagi anak-anak usia dini, usia muda. Di dalam PWTN, pembinaan watak tata nilai, ini usia 7 tahun sampai 12 tahun juga menentukan bagaimana dia akan mempunyai karakter, kepribadian, dan ya pengambilan keputusan ini sudah mulai terbentuk di sini. Dan ibu yang baik akan mendidik anaknya yang baik di dalam kasus Yosia ini. Dan akhirnya dicatat bahwa ia melakukan yang benar di mata Tuhan seperti Daud nenek moyangnya. Ini yang jadi keistimewaan Yosia. Lalu di teks ini pasal 22 ini ternyata dialah yang memerintahkan untuk para imam, pekerja-pekerja yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah Tuhan ini. Jadi uang yang dikumpulkan rakyat ini dikumpulkan untuk diserahkan pada pekerja-pekerja yang diangkat untuk memperbaiki rumah Tuhan ini. Dan mereka ya yang ditunjuk untuk mengkoordinir, dia serahkan pada para tukang dengan sesuai dengan apa yang ada. Dan ada catatan, para pekerja, para tukang bangunan ini, tukang-tukang tembok ini semua mengerjakan dengan setia, dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh untuk membangun rumah Tuhan ini.
Dan di ayat yang ke-7 kita bisa melihat satu keistimewaan di dalam membangun rumah Tuhan. Dikatakan, tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka. Mereka ini para tukang, mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Nah, ini catatan yang perlu bisa kita teladani, bahwa pekerjaan di rumah Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan di bait Allah ada imam-imam yang mengadakan bait Allah ini untuk jual beli dan tukar uang, dan ini dikatakan, ya, rumahku, kata Yesus, jadi sarang penyamun. Dan ini biasa di rumah Tuhan. Sampai saat ini seringkali di gereja Tuhan yang dipersoalkan, apakah para pemimpin, gembala yang mengelola rumah Tuhan itu jujur mempertanggungjawabkan jawab uang yang jadi persembahan untuk Tuhan. Ini kejujuran di dalam membangun rumah Tuhan, mengelola rumah Tuhan, memanage rumah Tuhan. Ini contoh yang ada pada zaman Yosia, yaitu pekerjanya jujur dan tidak perlu mengadakan perhitungan mana yang dipakai, mana yang tidak dipakai. Pasti uangnya itu akan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dan ini satu teladan yang patut kita bisa teladani sebagai pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Yang utama, ya, membangun rumah Tuhan itu. Dan kita juga tahu sekarang bahwa rumah Tuhan kita adalah bait Allah, itu tubuh kita. Jadi bangun ini yang prioritas. Raja Yosia memprioritaskan membangun rumah Tuhan dan pekerjanya semuanya jujur. Lalu catatan yang kedua yang istimewa di pasal 22 ini adalah Taurat Tuhan itu ditemukan waktu, ya, membangun rumah Tuhan ini Imam besar Hilkia memberitahu pada Safan bahwa telah kutemukan Taurat Tuhan di rumah Tuhan. Jadi kalau melihat ini bahwa di rumah Tuhan mestinya yang menjadi hal penting Taurat Tuhan, dan ini imam besar menemukan berarti selama ini Taurat Tuhan diabaikan, tidak diprioritaskan, tidak dibaca, tidak didalami, tidak dimengerti, dan tidak dilakukan, sehingga orang Israel menyimpang dari firman Tuhan dan membawa malapetaka. Ini ditemukan dan sampaikan pada raja. Dan inilah keistimewaan Raja Yosia, yaitu dia mendengar Taurat Tuhan itu. Dan waktu dibacakan dia mendengar Taurat Tuhan itu dan mengoyakkan pakaiannya, menunjukkan tanda berkabung, dan dia menyadari bahwa selama ini umat Israel ini melakukan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan Taurat Tuhan, dan ini mendatangkan murka Tuhan. Dan Yosia akhirnya memerintahkan anak buahnya ke Nabi Hilkia untuk mencari petunjuk Tuhan. Dan dari sini kita melihat seorang pemimpin umat Tuhan, umat Israel yang istimewa di Yosia adalah kembali untuk mentaati Taurat Tuhan, mentaati firman Tuhan. Itu sebabnya, ya, di Gamaliel kita memprioritaskan Alkitab, firman Tuhan, lalu terus menerus dibaca, diteliti, diselidiki, diterima, dan dilakukan dengan taat setia firman Tuhan untuk kita hidup benar di mata Tuhan. Karena taat pada firman Tuhan, standarnya apa orang benar? Standarnya adalah
firman Tuhan adalah kebenaran. Dan ini yang dilakukan Raja Yosia, dan Yosia menyadari, akhirnya dia menyuruh anak buahnya untuk mencari petunjuk Tuhan dari Taurat Tuhan ini. Nah, kita lihat sekarang yang ketiga, kita melihat kisah bahwa ada Hilkia, ada Ahikam, ada Akor, Safan, Asaya, ini kenabi Hulda, ya, kenabiah Hulda ini untuk mencari petunjuk Tuhan. Akhirnya nabiah ini mengatakan, demikianlah firman Tuhan, katakan kepada orang yang menyuruh kamu, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yaitu segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Mengapa ada malapetaka? Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban bakaran pada Allah lain. Ini dosa yang sangat mendatangkan murka Allah. Dan Nabiah Hulda ini katakan, tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, sebab sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, aku pun mendengarnya. Ya, mendengar permintaan Yosia. Tuhan mendengar doa Yosia. Sudah, ini istimewanya raja-raja yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, doanya didengar. Kata Yakobus 5, doa orang yang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar, bukan doa yang benar, tapi orangnya yang benar seperti Yosia, maka doanya dijawab Tuhan. Dan kita melihat ternyata pada zamannya Yosia ini Tuhan berjanji, engkau dan akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Berarti zaman Yosia ini matinya pun damai, tidak dibunuh, tapi mati dengan damai, dan mati dengan damai di hadapan Tuhan. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Jadi ya, Yosia tidak melihat malapetaka ini, artinya Tuhan mengabulkan doanya karena dia merendahkan diri. Dan dari sini kita bisa melihat amanat teksnya. Tuhan itu berkenan pada orang yang benar dan yang rendah hati, yang takut Tuhan. Ya, kitab Taurat ini menyatakan kebenaran agar luput dari hukuman Allah, agar luput dari malapetaka Allah. Kita terus ada di dalam firman Tuhan. Jadi kita melihat aplikasinya. Apakah saya melakukan yang benar di hadapan Tuhan? Apakah saya selalu minta petunjuk Tuhan dalam segala keputusan ini? Tetap selalu hidup menurut firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita mau merespon firman Tuhan, hidup benar dan selalu menjadikan Alkitab sebagai dasar untuk bersikap, berlaku, bertindak. Itu yang dikenan Tuhan yang mendatangkan berkat. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Yesus Tuhan
bergaul dengan firman Tuhan demi pemahaman, pemikiran, sikap, dan tindakan yang berkenan pada kita. Berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur terima kasih setiap kebaikan-Mu bagi umat-Mu dan percaya bagi hidup kami pribadi, keluarga, bahwa buat kuasa itu baru ini menguatkan kami. Tolong kami, Roh Kudus berhenti hidup benar dan menjadikan firman Tuhan, Taurat Tuhan sebagai dasar hidup pikiran yang benar berdasarkan kehendak yang dituntun oleh firman Tuhan dan hidup lebih benar kepada. Mari mampukan kami semua untuk keluarga, Roh Kudus bersama, tolong kami semuanya untuk memberikan firman kebenaran yang menuntun dan mengerahkan nama hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan.